Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat ke-8, surat ke-8 Al-Anfal ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tattaqullah. Ini tuh huruf syarat. Jadi ini syarat, ya, menjadi syarat jika kalian bertakwa pada Allah. Balasannya adalah karena yaj'al ini menjadi jaza, ya, menjadi fi'il jawab. Allah akan menjadikan untuk kalian furqanan. Furqan itu diambil kata farqu, fa, ro, dan qaf, artinya pembeda, bisa ngebedain. Jadi kalau kalian bertakwa, nanti Allah akan beri kemampuan ngebedain gitu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia apa? Niscaya dia akan memberikan furqan, dalam kurung kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa yukaffir, bukan sekedar kemampuan furqan, dan yukafir, ya, dia akan mengkafir. Kafir itu menutup, kafir itu nutup. Kalau dalam bahasa seorang petani itu disebut kafir. Jadi kalau orang mengatakan pada petani, hei kafir, itu tidak lantas menjadi kafir, karena kafir di situ ini petani, karena dia menutup biji dengan tanah. Ya, kalau yang dia maksudkan kafir di situ bukan kafir akidah, maka tidak menjadi kafir. Orang tersebut, ya, maksudnya, yang tukang kafir gitu maksudnya. Jadi Allah akan mengkafir. Kalau di sini mengampuni, ya, mengampuni, membebaskan. Angkum, dari kalian, an itu lil mujawazah, jauh dari kalian, sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian. Kesalahan-kesalahan kalian akan dijauhkan dari kalian. Wa yaghfir lakum, dan dia akan mengampuni. Yukafir, yaghfir. Nah, di sini yukafir akan mengcover, ya, akan mengampuni dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan mengampuni dosa-dosa. Wallahu dzul fadlil azim. Allah mempunyai fadal, keutamaan yang besar. Ulama berbeda pendapat tentang mana furqan, ya. Furqanan ay makhrajan. Nah, nanti kita lihat bagaimana perbedaan ini. Qala Muhammad Rashid Ridha, isi di sini ditampilkan berapa ya? 1 Rashid Ridha, Ibnu Jarir, Ibnu Katsir,
Qurtubi, Abdul Karim Khatib, Razi, Ibnu Asyur, Biqai, Nisaburi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mufassirin. Pertama, Muhammad Rashid Ridha mengatakan hadil ayat akhir wasaya al-mu'minin fi hadas siyaq. Ini adalah akhir wasiat untuk kaum mukminin. Setelah kemarin disebut ya syarat sebagai mukmin ya. Kemarin itu apa? Jangan berkhianat, ya kan? Kemarin tuh yang ayat 28. Jangan berkhianat, ini 29, banyak kemarin sudah. Nah ini wahia a'amuha, ini lebih umum. Wal aslu al jami' laha wali ghairiha, dan aslul jami' dasar yang menghimpun. Wa kalimatul furqan fiha kalimatun jami'ah. Kalimat furqan adalah kalimat jami'ah. Jadi kalimat yang kompleks, maknanya banyak. Ka kalimati taqwa, seperti takwa. Jadi furqan itu apa? Furqan itu dalam bahasa ilmiah itu parameter. Jadi kita kalau bertakwa pada Allah diberi kemampuan kalibrator. Apa kalibrator? Kemampuan mengkalibrasi yang benar dan yang salah, yang dosa dan yang pahala. Tupunya begitu. Yang benar nggak benar, ya, yang dosa nggak dosa, yang halal dan yang haram, mampu begitu. Dewasa lah sehingga bisa ngebedain yang benar sama yang nggak benar sehingga itu furqan, kemampuan itu. Ya, jadi orang yang bertakwa itu artinya furqan, kata Muhammad Rashid Ridha. Wa fi majiha huna mutlaqah. Di sini artinya mutlak. Fattaqwa hiya syajarah. Takwa itu kalau dikiaskan merupakan pohon. Buahnya adalah furqan. Ya, jadi nanti kalau kita bertakwa, tuh kan di sini kan tattaqullah yaj'alakum furqana. Jadi kalau ittaqullah ini sebab, furqan akibat. Karena kalian bertakwa, maka kalian diberi kemampuan furqan. Sama dengan yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah saat menyampaikan tentang puasa. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Apa fungsi Al-Qur'an? Hudan. Pertama, dia menjadi guidance, petunjuk. Yang kedua, bayyinatim minal huda, menyampaikan yang faktual. Semua keterangan dalam Al-Quran kalau tentang dunia pasti faktual, ada bendanya, bukan bukan ilusi, semuanya ada. Nah tentang akhirat kita cukup percaya karena nggak bisa ditembus dengan ilmu. Yang ketiga adalah furqan, ya, fungsi Al-Quran itu furqan, menjadi parameter. Ya contohnya itu seperti termometer. Apalagi yang belakang-belakangnya meter. Ya, kemampuan contohnya kita manusia kan sudah diberi kemampuan tuh ngukur-ngukur, alat ukur meteran, kiloan. Nah itu namanya parameter. Ya. Sampai ke masalah kesehatan, tensi darah, glukometer, meter. Nah itu namanya furqan dalam bahasa Arab. Kita ditakdirkan oleh Allah kalau bertakwa punya keahlian naksir. Wah, begitu. Bisa naksir. Ini nggak beres nih. Ya, sehingga di ayat yang lain ada ittaqi firasatal mu'min. Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin. Dia tahu, wah, firasatnya nggak bagus ini. Dia kalau udah terlatih bimakta maknahu intataqallah. Jadi kata Muhammad Rashid Ridha, diibaratkan takwa itu pohon, maka furqan itu buahnya. Jadi kalau orang bertakwa tapi tidak punya kemampuan ngebedain,
sama dengan pohon tidak berbuah. Faqaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al furqanan ma'nahu in tattaqullaha fi kulli ma yuhib ayyattaqiya bi muqtadini wa syar'i wa bi muqtadi sunanihi fi nizami khalqi yaj'alakum bi muqtadi hadhihi taqwa malakatan. Tuh. Maknanya jika kamu bertakwa pada Allah pada apa yang Allah sukai untuk dijalankan sesuai dengan agamanya dan sesuai dengan sunnahnya, ya, dalam nizam, dalam keteraturan ini sesuai kita jalankan. Contohnya kita sudah pelajari kalau tanaman itu ini bisa panen kalau dikasih pupuk ini, tanamnya harus begini. Kan itu kan kompleks juga masalahnya. Harus tahu. Bagi seorang petani pengalaman di situ, ya. Maka kamu diberi malakatan. Maka malakatan itu apa? Skills. Pun dikasih skill untuk kebedaannya. Nanti akan refleks. Tukang masak contohnya nggak perlu nimbang-nimbang garamnya sekian. Dia udah tahu sekian. Karena udah terbiasa malakah. Ya. Minal ilmi, apa malakanya? Ilmu wal hikmah. Hikmah itu prakteknya. Tufarriquna biha bainal haq wal batil. Kalian bisa membedakan yang hak dan yang batil. Wa tufassilun bainad dar wa naf. Serta kalian bisa memisahkan yang madarat dan yang manfaat. Wa tumayyizun, dan kalian bisa memisahkan bainan nur wa zulmah, antara yang terang dan gelap. Wa tuzayyilun bainal hujjah wa syubhat. Serta kalian bisa menyingkirkan mana yang ada dalilnya, mana yang enggak. Ngerti. Jadi jangan terus ada viral di internet ikut, ngomong begini ikut. Enggak punya pendirian. Jadi orang yang bertakwa itu akan diberi kemampuan punya pendirian. Wa qad rawa'an ba'di mufassir salaf fi tafsir furqan huna binuril basirah. Nah, kata sebagian ahli tafsir, ya, yang disebut furqan ini nurul basirah, cahaya basirah. Cahaya. Jadi seakan-akan orang ada senternya tuh di dahinya. Tuh, bisa ngebedain. Ya, kan ada center tuh. Seakan-akan begitu. Nurul basirah alladzi yufarriqu bainal haq wal batil, yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa huwa ainu ma fassalna minal furqan al ilmi al hikami, yaitu yang sifatnya ilmu dan hikam. Hikam itu kebijakan, berilmu dan bijak. Wa an ba'dihim bin nasri bi fariqu bainal muhiq wal mubtil, serta bisa menolong orang lain, ya, sebab dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bima yu'izul mu'min wa yudhil kafir, sehingga orang mukmin akan mulia. Pokoknya begini, orang yang bertakwa penampilannya akan beda tuh, singkatnya gitu, akan beda aja penampilannya, nggak akan sama dengan orang yang tidak bertakwa. Ya, contohnya lebih bersih, katakanlah semiskin-miskinnya orang bertakwa, dia bersih karena dia harus menghindarkan diri dari najis. Dia ngerti waktu, karena sholat itu ada waktunya. Sebodoh-bodohnya orang bertakwa itu ya, sebodoh-bodohnya, pasti dia ngerti waktu, dia ngerti arah kiblat. Tuh, kan cerdas semua itu. Ya, jadi orang bodoh sekalipun ngaji sekarang terus saja belajar Quran. Pokoknya kita hilangkan semua ilmu, katakan, ya, dinetralisir. Sekarang kita belajar agama, pasti nanti akan terus pinter. Sebab ayat-ayat ini mendorong kita untuk berilmu. Orang yang belajar itu juga nanti kalau jadi anak dia akan soleh pada orang tuanya. Pokoknya bisa ilmu, betul-betul ditelanjangi. Nah, dia akan menjadi orang yang soleh karena ada perintah wabil walidaini ihsana. Terus pasti akan jadi baik. Itulah Islam, ya.
Wa an ba'dihim wa bin najati minasyada'id fid dunya wa minal adzabil akhirah, dan dia akan selamat dari kesulitan dunia dan azab akhirah. Nah, karena dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Contohnya orang Islam yang takwa pasti nggak minum minuman keras, ya kan? Minum yang halal, tuh, makanan yang halal, otomatis sehat. Tidak mau yang haram, tuh. Itu dari sisi makanan. Begitu juga dalam bertransaksi, nggak akan mencuri, bener, tuh. Pasti jadi orang baik. Wa hadza minal furqanil amali alladzi huwa thamratul ilmi. Nah, ini adalah furqan, sifatnya amal. Jadi furqan itu sifatnya amal. Kalau takwa ilmi. Ya, jadi kita diminta untuk berilmu amalia. Ilmunya arahnya nanti ke amal. Ke amal. Amal ilmiah. Kalau kita berbuat harus ilmiah. Harus berdasarkan ilmu. Nah, jadi kalau ibarat ilmu dan amal, maka takwa itu ilmu. Karena takwa kan di dalam hati. Orang berilmu apa enggak kelihatan. Nah, nanti ya, dampak dari orang berilmu amal. Beramal, nah amalnya itulah furqan. Antara yang ngerti dan nggak ngerti beda. Ya. Dalam hal apa saja. Karena semua ya, dalam ajaran Islam ini diatur. Contohnya melangkahkan kaki aja. Orang yang berilmu akan mendahulukan kaki kanan masuk masjid, masuk toilet kaki kiri, kan beda tuh. Dari situnya aja udah beda. Apa saja pasti beda, karena Islam tuh hampir tidak ada ruang yang nggak diatur. Hampir tidak ada ruang. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, ma nazala bi muslimin fahuwa bi ainihi hukmun lazimun. Apapun yang terjadi pada kaum muslimin itu bisa ditebak hukumnya, apa halal, apa haram, apa wajib, apa haram, ya, apa sunnah, apa makruh, atau mubah. Tidak ada perbuatan pasti ada nilainya, kata Imam Syafi'i. Jadi semua ruang kehidupan itu ada statusnya. Ada statusnya. Jangankan yang bentuk lahiriah, sampai tekad saja, itikad dalam hati, niat itu ada diatur juga. Niatnya harus begini, harus begini, harus begini. Tuh. Pokoknya ini lengkap lah, ya. Sangkep kata orang. Wa dzikru kullu ma ra'ahu munasiban li hali waqti aw hali man laqana dzalika wa lam yaqsid tahdidal matlul luqawi wa lam ma'na quli alladhi huwa thamratut taqwa bi anwahya wa hadzal nur fil ilmi. Inilah cahaya ilmu, maka disebut dengan al ilmu nurun. Bukan ilmu nurun ini turun temurun, bukan. Cahaya artinya, ilmu itu cahaya, sehingga dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Alladzi la yasilai talibuhu ila bitaqwa, yang tidak mungkin dicapai oleh pelajarnya kecuali dengan takwa. Wa huwal hikmah allati qala wa ta'ala, inilah hikmah yang Allah sebut ya dalam surat Al-Baqarah 269. Allah menyatakan, yu'til hikmah mayyasha, Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Hikmah itu maksudnya keterampilan, ya. Wa may yu'til hikmata, barang siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia sudah diberikan kebaikan yang banyak. Nah, kata-kata khairan ini artinya kompleks, bukan satu. Nanti di surat An-Nisa yang menyampaikan tentang waris, wataraka khairan, nah, dan dia meninggalkan khairan, itu diartikan malan katsira, harta yang banyak. Jadi kalau itu bisa diartikan dengan khairan, berarti artinya orang yang punya skills pasti duitnya banyak, gitu. Maksudnya begitu ayatnya. Gampang duitnya. Hartanya banyak. Ini bisa, itu bisa.
Nah, persoalan ini kita belajar tapi nggak punya skills. Belajar bahasa Arab, ngomong nggak bisa. Baca kitab nggak mampu. Ngomong bahasa Inggris, taunya yes or no saja. Ya, tidak betul-betul dikuasai. Kalau betul-betul dikuasai, maka dia akan mendapatkan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Tuh, ya. Jadi kata khairan itu artinya kebaikan, tapi nanti di surat An-Nisa taroka khairan itu tafsirnya malan katsira. Jadi orang yang punya kebaikan duitnya banyak. Orang yang punya duit banyak bisa melakukan banyak kebaikan. Begitu bolak-balik lah. Ya, kalau kita nggak punya apa-apa, ngelihat orang susah, kepengen ngebantu nggak bisa. Melihat orang dianiaya, pengen ngebantu, gimana ya? Nah, itu nelangsa, hanya bisa meneteskan air mata, ngedoa begitu. Ya, aful iman gitu. Wa ma yadzakkaru, tidak ada yang eling tuh kalau bahasa Jawanya. Illa ulul albab, kecuali cendekiawan. Tuh. Albab itu bentuk jama dari lub. Ya. Di dalam kayu tengahnya ada apa? Galih. Nah, itu lub, itu mana lub, itu galih. Jadi tidak ada yang eling kecuali orang yang punya galih. Orang yang punya, atau diterjemahkan oleh Pak Habibie, cendekiawan. Kecuali oleh orang yang ngeh, itu bahasa gaulnya. Galih mah bener tuh. Sengsaranya orang karena nggak punya keterampilan. Punya keterampilan, Pak Mul dipakai sama itu. Punya, bisa ngelas. Kan keterampilan itu. Bisa ituin besi, bisa nggak punya keterampilan, meneng baik, nonton baik, mangan seanane. Nah, tapi kalau punya keterampilan, wah bisa. Bapak jarang lihat kan, kursus beko kan jarang kan. Ada kursus mobil ada, kursus bawa beko nggak ada kan. Ahlinya itu hanya dengan menyebarkan kartu nama, waduh itu dicari banyak orang. Kalau beko sudah rusak itu kadang praktis ada di hutan, nggak bisa diapa-apain, jauh dari bengkel kan. Nah, dia datang dengan peralatan. Ya wani piro, ya itu tadi tuh. Kalau orang punya skill, wani piro, gitu. Wani piro itu juga ditawarkan pada orang yang bisa merekrut suara. Pak tolong sih bantu wani piro. Ya kan? Itu cuma ahli agama punya keterampilan jangan dijual belikan. Wala tashtaru, ada peringatan. Jangan dikomersilkan. Tuh, gitu. Nah ini nggak ada yang ngeh kecuali orang ulul albab yang punya galih. Yang sudah dewasa, sudah ngerti, kata orang tuh pahit manisnya hidup, sudah pengalaman. Wah itu dicari orang. Jadi saya pernah bergaul dengan orang yang ahli mesin. Orang tuh ahli mesin. Suruh diengkol aja, diengkol, dibunyi. Dia dengerin gini, rusaknya ini. Kamu beli ini. Udah, rekomendasi, nggak jauh dari situ. Hanya dengar suaranya saja. Tuh. Ya kan? Begitu juga dokter pasang begini, kan suara itu. Oh, ada yang nggak beres. Kan pakai begini kan suara itu Pak. Periksa. Apaan sih? Periksain. Kita yang punya badan perasaan biasa-biasa aja, tapi dokter kasih langsung. Tahu dia sakit apa. Itu dari pendengaran. Nah, tuh ya. Jadi ini agama ini memberikan semangat ini. Skill.
bitaklid. Nah, kata di sini fahiya ka'ahdila fi imamatin nas bil haq. Maka ini seakan-akan menjadi komitmen Allah, diberikan ya, diumumkan secara umum kepada khalayak ramai, siapapun yang akan menjadi imamah, jadi pimpinan, yaitu harus punya skills. Ya, soalnya seorang manajer berarti dia punya manajemen. Gak semua ustadz bisa punya manajemen. Ini yang kita harus sadari, termasuk saya. Jadi bayangkan kalau Anda jadi ustadz, terus dikasih pesantren gitu, suruh ngurus, belum tentu bisa. Padahal itu kan tempatnya kan, belum tentu bisa. Tapi kadang-kadang orang umum dia punya kemampuan manajerial. Nah, seperti Darul Hufat itu, saya cuma ngajar aja, nggak ngerti saya. Tapi di tangan dia, bukan ahli agama dia, di tangan dia bisa beres. Saya sampai tertegun, kok ya bisa ya, saya nggak bisa. Nah itu, nah, kita harus akui secara jujur. Nah yang kebanyakan terjadi di masyarakat kita, nggak bisa ngaku bisa itu, nggak tahu sok tahu. Nah itu, nggak ngaku, nggak tahu sok tahu, nggak ngerti urusan kiblat, katanya tarik benang. Astagfirullah. Dari Mekah sih tarik benang aja, aduh, Anda itu udah ketinggalan berapa ratus tahun kali ilmunya, ya kan? Seperti anaknya Pak Habibie, Ilham Akbar Habibie, dia diminta untuk ceramah Isra Mi'raj. Zaman dahulu tidak terbayang bagaimana mungkin seorang Abu Bakar Siddiq bisa percaya perjalanan Nabi yang begitu cepat. Dari Mekah langsung ke Palestina dalam waktu kurang dari 1 malam. Kan itu lailan itu nakirah, sebentar, tidak lama. Kalau lailan penuh kan 12 jam. Kata anaknya Pak Habibie, sekarang jarak yang ditempuh oleh Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina sudah bisa dilakukan di zaman sekarang, tapi baru dengan pesawat tempur. Baru bisa dengan pesawat tempur. Jadi dalam jarak segitu balik lagi bisa. Ya. Manuver di angkasa. Tapi kalau pesawat komersial belum bisa, kan kita pasti waduh. Iya, bisa kalau orang dibawa kenceng bener kan deg-degan itu. Iya, bisa mental itu. Bisa dengan pesawat tempur. Baru bisa dilakukan dengan pesawat tempur, kata beliau. Tapi di zaman lalu belum ada mobil. Mobil aja belum ada. Bagaimana mungkin seorang Abu Bakar Siddiq bisa percaya? Untuk itulah ya, Nabi sering ngomong, suatu saat beliau cerita, ada seorang penggembala kambing. Lalu kambing itu diterkam serigala. Kan si penggembala cari-cari tuh, kok kurang satu ya? Tiba-tiba serigala itu ngomong, aku yang menerkamnya. Katanya kamu manusia pinter, kok bisa kecolongan sama aku? Nah tuh, cerita ini kemudian didengar oleh sahabat, terheran-heran. Serigala bisa bicara ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menutup omongannya dengan begini, kalau Abu Bakar dan Umar yang dengar, dia nggak akan nanya seperti kamu. Dia langsung percaya aja, manggut-manggut aja gitu. Tuh, itu maksudnya imannya sudah terlatih. Pokoknya yang keluar dari Rasulullah, ya bener aja gitu, walaupun orang mudeng. Ya, walaupun nggak mudeng, karena ini keluar dari lisan Rasul. Iman. Kalau Abu Bakar dan Umar yang dengar mah nggak akan komplain seperti kalian. Ya Rasulullah, serigala bisa ngomong gitu. Nanti di Adabul Mufrad ada tuh. Kita lanjut. Jadi ini semacam perjanjian, komitmen Allah kepada siapapun yang mempunyai kemampuan manajerial, maka dia akan memimpin tuh. Katanya gitu.
Ya. La yanalu zalimin. Dan ini tidak akan diberikan pada orang zalim li anfusim bitaklid li ghairihim, dengan cara taklid. Orang yang niru-niru selamanya tidak akan menjadi pemimpin karena dia tidak punya inovasi. Ya. Katanya kalau merek mobil inovasi tiada henti. Jadi harus inovasi. Lihtiqarihim fi jambit tiraqihim limuqalidihim balhum la yatlubunahu wa la yaqsidun al-wusul ilaihi. Karena itu mereka tidak akan punya rencana besar. Orang yang tidak punya kemampuan manajerial pasti hidupnya acak-acakan. Acak-acakan. Jadi di waktu tertentu harusnya begini, nah ternyata nggak begitu. Di luar ekspektasi. Li'anau sadaku bandal jahilin fid di'aihim iftala babihi wa kathafihi hijabihi ban ashabuhum a'immatul mujahidun fi syar'i wad din wal wadi'una lil ulum allati tanfa'un nas. Dan orang-orang yang wadi'un, orang-orang pengarang-pengarang ilmu itu menjadi contoh, ya. Nah, dengan ada dorongan ini, ya, ini memotivasi para ahli-ahli pengarang-pengarang sehingga Islam menemui kejayaannya, puncak kejayaannya. Nah, ini mungkin apa akan terulang apa enggak, wallahu alam. Kalau sekarang kita masih semuanya masih di bawah, ya, memahami apa yang harus dicapai itu menganggap mustahil. Wah, kayaknya nggak bisa, belum apa-apa udah kalah, sudah begitu. Sehingga alam bawah sadarnya itu membentuk perilaku nggak bisa. Belum dicoba, kayaknya kan saya nggak bisa. Belum dicoba. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala dzikru ya ayyuhalladzina sadaqallahu wa rasulah in tattaqallaha bi ta'atihi wa adda faraidihi wa ijtinabi ma'asihi wa tarkim khiyanatihi wa khiyanata rasulihi wa khiyanata amanitukum ya ja'alakum furqana. Kata Ibnu Jarir, ayat ini tidak sendiri, ya. Ayat ini ada di tengah-tengah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, jika kalian bertakwa dengan cara taat, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, ini ayat sebelumnya kan, dan mengkhianati amanat kalian, maka Allah akan menjadikan kalian beda, penampilannya berbeda. Yaqulu yaj'alakum faslan wa farqan baina haqikum wa batil man yabghikum su'a bin adaikum musyrikin. Allah akan memberikan kemampuan pada kalian, kemampuan fasal, memisahkan diri. Ya, otomatis kita nggak bisa terus-menerus dengan teman yang jendel, yang belet, yang lemot. Kita harus tinggalin, terpaksa, dada, susah diatur. Kalau kita ikut terus, tidak akan maju. Binasrihi iyakum alaihim wa itaikum zufra, dan Allah akan memberikan kemenangan. Wa yukaffiru ankum sayatikum, bukan itu saja yang Allah berikan pada kita, kemampuan membedakan, tapi Allah akan menutup kesalahan-kesalahanmu. Ya otomatis dengan kita cerdas, kesalahan-kesalahan semakin kecil, ya kan? Human errornya semakin mengecil, karena kita sudah ngerti, sudah ahli. Kalau pertama kan jatuh, bangun, jatuh, bangun. Lama-lama bangun nggak jatuh-jatuh. Ya sama dengan anak-anak lah, kita mulai dari bayi kan jatuh lagi. Udah dewasa dia bisa menyeimbangi tubuhnya. Udah pinter, ya. Kalau orang sudah terlatih. Nah ini ya, wa yukaffiru ankum sayatikum wa yaghfir lakum, dan kalian akan mendapat ampunan. Wallahu dzul fadl, Allah mempunyai banyak keutamaan yang besar. Jadi dalam ayat ini Allah ingin menyatakan manusia tidak mungkin bisa sama, ya, karena nanti seiring dengan perjalanan waktu akan terpisah. Yang bodoh akan ketinggalan, yang tidak mau belajar ketinggalan, terus saja ketututan. Kita akan maju. Nah, kita mau tidak mau harus meninggalkan orang yang susah diajar, mau tidak mau.
Wa qad ikhtalafa ahli ta'wil fi ibarat an ta'wil yaj'alakum furqana. Kebanyakan ahli ta'wil, ya, ini apa? Ahli mufasir berbeda tentang pengertian furqan tadi itu. Yang penting furqan ini artinya parameter. Mempunyai kemampuan ngukur, kemampuan naksir. Seorang ahli bangunan ketika ditanya, "Pak, saya mau roba ini berapa?" Karena dia sudah biasa, dia bisa, oh semen sekian. Ya, paku sekian. Tuh, bahan ini sekian, bahan ini udah bisa naksir dia. Sekian lembar sekian, tepat. Karena dia sudah punya kemampuan. Nah, itu. Jadi ayat ini sebenarnya mendorong kita untuk terus menggali, ya, menggali ilmu pada titik tertentu. Yaitu saya katakan, kalau orang Islam itu betul-betul menjalani sabda Rasulullah, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Seusia kita ini setara dengan dokter. Setara dengan dokter. Mungkin saya kalau ditandingkan dokter tafsir juga beda-beda dikit. Walaupun saya nggak kuliah, yang baru tamat ya. Jadi jangan Anda mengira sarjana itu bisa baca kitab, belum tentu. Beda-beda dikit lah. Cuma mereka formal, kita enggak. Seperti Buya Hamka, kan enggak ada gelar doktor. Tapi beliau mendapat gelar doktor honoris causa dari Al-Azhar kan. Nah, kemampuan tafsir. Karya-karyanya banyak. Itu contohnya itu. Wa qad ikhtalafa ahlu ta'wil, nah itu tadi. Wa qala Ibnu Katsir wa qala Muhammad Ibnu Ishaq furqanan faslan baina haq wal batil. Kata Muhammad bin Ishaq, furqan itu faslan, mampu ngebedain. Fasal itu beda. Fasal lawan dari wasal. Wasal digabrugin. Ya, kalau fasal dipisah. Mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang terang, mana yang gelap. Wa hadza tafsir min Ibnu Ishaq a'ammu ma taqaddama. Tafsir dari Ibnu Ishaq ini adalah tafsir yang paling umum. Jadi bisa dipakai semuanya. Kemampuan membedakan. Qala al-Qurtubi, idza taqal abdu rabbahu wa dzalika bittibai awamiri wa ijtinabi nawahihi wa tarki syubhat makhafatal wuqu fil muharramat wa syahana qalbu bin niyatil khalisah wa jawarihi bil a'mali salihah wa tahfadhu min syawaibi syirki al khafi wa zahir bi muraati ghairallah fil amal wa rukun ila dunya bil ifa anil mal ja'alahu bainal haq wal batil furqanan wa razaqahu fi ma yurid minal khair imkanan. Kata Imam Qurtubi sebagai berikut. Apabila seorang hamba takwa kepada Tuhannya dengan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, meninggalkan syubhat karena takut jatuh ke dalam yang haram, ya, serta hatinya ikhlas, anggota tubuhnya dipenuhi dengan amal saleh, kemudian juga akidahnya menjauhkan dari syirkil khafi, yaitu dari riya, ya, dan yang zahir, syirkil zahir, dengan cara menjaga ghairallah fil amal, jangan sampai ditujukan kepada selain Allah, harus betul-betul pada Allah. Wa rukun ila dunya, dan kecenderungan pada dunia itu dengan sekedarnya saja, secukupnya saja. Ya, yang penting itu tadi pas butuh ada itu. Ya kan? Nah, ini kalau di dunia ini pas butuh nggak ada, ini yang pusing. Coba Anda diajar dalam ajaran Islam ini, dunia kalau kebanyakan bikin pusing, itu bisa membuat kita mabuk dunia. Sekarang Anda pilih kurang atau lebih bagusnya. Pilih. Kalau lebih nih dalam ajaran Islam, ini akan mengakibatkan seperti Qarun. Bagaimana kalau kurang? Kurang, mau beli, waduh nggak ada. Ngelihat itu, wah saya nggak bisa. Nah, gimana dengan berkelebihan? Wah itu udah cukup.
Tinggal milih mana yang lebih baik menurut Anda. Cukup ya. Nah, kalau dalam Islam yang mengajarkan kelebihan itu akan mabuk. Jadi akan mabuk istilahnya, overdosis. Ya sama mungkin dengan orang sakit nggak kebeli obat dengan orang yang overdosis. Jadi mungkin jawabannya sama-sama nggak bagus. Sama-sama nggak bagus, ya. Kalau kita kurang, katanya kecenderungannya itu dekat dengan Allah, ingat Allah. Kalau kita kurang, kalau lebih ini sering tidak ingat Allah, gitu. Maka itu Islam mengajarkan itu jangan itu. Seakan-akan, ya, Islam mengajarkan kita pengen miskin. Oh, jangan terlalu berlebihan, gitu. Seakan-akan kita miskin. Nah sekarang kalau hidup di tengah-tengah masyarakat yang egois, tidak pernah mau tahu tetangga itu lapar apa enggak, ya harus punya kecukupan. Kalau enggak ngerepotin orang. Jadi yang dikehendaki dalam Islam ini, silakan jadi orang miskin, tapi jangan ngerepotin orang. Ya kan? Repot. Oh, nggak ada yang nolong, jadi orang gotong royong untuk mikirin dia. Seperti kasus COVID lah. COVID, kita mengurung orang yang lagi kena COVID, tapi di sisi lain dia butuh makan, sehingga terdeteksi di sini dia gasnya habis, jadi dia nenteng gas. Orang-orang ribut, wah keluar, lah nggak ada yang beliin gas. Lah di rumah mau manasin air pakai apa? Teriak ke siapa? Kan waktu COVID kan begitu kan? Kita tidak konsekuen. Berbeda dengan di luar, ketika disuruh lock itu nggak boleh keluar, disubsidi tuh, di drop makanannya di halaman, di drop. Sama juga di DKI waktu dipimpin oleh Pak Anies, di drop. Termasuk saudara saya yang non muslim, tahu-tahu di halaman sudah ada makanan. Nah kalau kita ngelarang tapi nggak ngasih, lah ya bingung lah. Ini menghukum mati saya. Kan kasusnya begitu kita. Ya kita nggak bisa disalahin sih. Ya boro-boro ngasih, mikirin diri sendiri. Kita juga ketakutan. Kan waktu itu begitu ya. Sangat betul-betul sangat traumatik kejadian itu. Nah itulah tafsir dari ayat ini. Jadi singkatnya, Allah tidak diam, ya. Allah peduli pada orang yang beriman. Insya Allah kalau kita bertakwa, itu konsekuensinya kita diberi kemampuan, keterampilan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Itu keterampilan yang dasar. Kalau kita sudah bisa ngebedain yang benar yang enggak, kan kebanyakan kita salah jalan karena begitu kan. Anda banyak uang, sekarang pendidikan anak mau kemana nih? Kalau dia pinter kita enak tuh, salurannya kemana aja jadi. Tapi kalau udah bawaannya bodoh, duit banyak juga angel, ya kan? Kita banyak uang, sekarang apa yang dasarnya tidak Allah beri, contohnya nggak sehat, kan susah itu, sakit, uang banyak ya buat apa? Gitu kan? Uang banyak tapi sakit, nggak bisa nikmati. Tapi kalau kita sehat, ini namanya dasar, ya, artinya modal dasar yang Allah berikan. Kita waras, kita sehat itu modal dasar. Maka jangankan uang banyak, sedikit aja nikmat. Tuh, ya kan? Hanya dengan makan seadanya nikmat. Jadi bawaannya makanan itu di lidah enak. Tapi kalau sudah uang banyak, Allah takdirkan kemampuan dasarnya berkurang, cacat, sakit, ya hanya nyawang aja. Waduh enak amat ya. Gak boleh, gak boleh. Makin tua makin banyak larangan. Asin, manis, minyak. Saya makan apa? Itulah saudara, ya. Hidup di dunia itu begitu. Tuh. Jadi makin hari makin kurang.
Maka kita harus bertakwa kepada Allah. Ketika kita diberi sehat, harus eling, harus save energi. Mungkin suatu saat kita akan menghadapi ketiadaan. Nah, kalau kita punya tabungan, kita punya cadangan, nah, itu insya Allah. Nah, itu punya kemampuan membedakan. Baik, kita lanjutkan. Ini jamnya malah nggak ada. Ya, bentar lagi. Ke fatwa-fatwa Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masih tentang utang lagi. Padahal saya udah lompat-lompat nih, tetap babnya utang lagi. Ngerti amat ini Syekh Utsaimin. Karena ini mungkin dia tahu kita banyak utang kali ya. Fatwanya utang lagi. Pertanyaannya begini. Ladaina sundukun khairiyun. Kami punya kotak amal. Wa nahnu abna'u mantiqa wahidah. Kami semuanya hidup di satu provinsi. Jadi ceritanya gitu ya, dalam sebuah organisasi kami punya tabungan bersama. Wa najma'u kulla syahrin mablaghan muayyanan minal mal. Dan kami angsuran setiap bulan itu ada patungan anggota, ada iuran anggota. Wa yudha'u inda amini sunduk. Semua iuran itu dipegang oleh bendahara. Fahal yahiqu li amin sunduk ayyakhudha hadzal mablagh syai'an idza ihtaja ilaihi liyusaddidahu fi ma ba'd. Bolehkah seorang bendahara mengambil uang titipan itu untuk bayar utangnya? Maksudnya diutang dulu untuk keperluannya, nanti akan dibayar sama dia. Boleh enggak hukumnya? Nah, dijawab begini. La tahilu, tidak halal, tidak boleh. Li amini sunduk ayyakhudha minu syai'an liyusaddidahu fi ma ba'da. Untuk menutupi hutangnya yang dia janji kelak akan dia lunasi. Walaupun wa hakadha kullu amin ala kulli syai'in, begitulah setiap orang yang diberi amanah. Jadi kalau amanatnya itu tidak membolehkan, tidak ada catatan, nanti kalaupun kalian pakai silakan. Nggak ada kata-kata itu, berarti tidak boleh. Sudah melanggar amanah. Ya. Ka waliyil yatim wal wakil wa ghairihima. Seperti orang yang mengasuh yatim. Contohnya kita diserai amanat untuk mengasuh anak yatim, ya. Boleh jadi kakak kita, adik kita meninggal, anaknya diserahkan pada kita pengasuhannya. Kita miskin, sementara kakak atau adik kita ini kaya. Ya. Jadi anak yang dititipkan pada kita dibiayai dia, tapi yang menyelenggarakan kita. Gitu tuh. Boleh nggak kita yang diserai uang itu kita pakai? Itu sama dengan itu. Jawabannya tidak boleh, kecuali sekedar makan. Nah, dulu sahabat-sahabat yang diserai yatim, mereka memisahkan makanannya dengan makanan mereka. Jadi makanan untuk yatim disisain, nggak jadi satu, nggak. Ya, karena mereka beranggapan dosa. Anak yatim ketika diberi makanan terpisah, nggak dimakan, akhirnya basi. Ini dituturkan kepada Rasulullah. Maksud ayat itu bukan seperti yang kalian kerjakan, bukan. Kamu harus bareng aja. Tapi jangan berusaha mengambil keuntungan, gitu. Jadi kalau kita diserahin menyelenggarakan akomodasi untuk anak yatim, kita boleh makan dari situ, tapi sekedarnya, gitu. Maksudnya jangan ngambil untung. Ya, makan bareng lah, gitu singkatnya. Jadi sehari-hari anak ini sudah dibiayai oleh warisan atau gimana, saya nggak tahu ya. Pokoknya diserahkan pada kita kepengurusannya, karena kita uaknya atau kita pamannya. Maka kita tidak boleh mengkomersilkan singkatnya pengasuhan ini, tapi sekedar makan boleh. Ya, karena kita juga nggak mampu, contohnya kita miskin diserai
pengurusan anak yatim, kita boleh makan, tapi sekedarnya. Tuh ya. Wal wakil la yahilu lahum ayakhudhu syai'an. Tidak halal buat mereka untuk memanfaatkannya. Sama dengan kita dititipi motor, tidak ada catatan boleh dipakai. Itu nggak boleh dipakai. Maka kalau kita dititipi, sekalian kita ngomong, saya pakai ya kalau sewaktu-waktu saya butuh. Soal nanti dipakai apa enggak, lain hal, tuh kan? Jadi kita minta dulu izinnya. Nanti kalau sewaktu-waktu saya butuh boleh pakai, oh boleh. Nah, nggak pakai, nggak masalah. Tapi kalau satu saat kita lupa pakai, berarti sudah izin. Sebaliknya, kalau kita nggak ngomong-ngomong, suatu saat darurat, pengen pakai, nggak boleh hukum. Tuh begitu. Kan kadang-kadang orang gade kan, dia butuh uang, ya, datang kepada kita, dia serahkan motor untuk apa tuh namanya, borg ya. Untuk ini apa, jaminan. Nah, motor itu nggak boleh dipakai kalau tidak ada izin. Maka kita minta izin dulu. Nanti kalau saya butuh saya pakai boleh? Oh boleh. Nah, berarti sudah izin, boleh. Tapi kalau nggak ada izin kita pakai, itu hukumnya haram. Ya. Walau kana biniyatil irja, meskipun niat akan dikembalikan. Tuh. Fima ba'du, setelah itu li'anal amin mu'taman, karena seorang amin itu orang yang diserahi amanat. Ini kalau ingat begini semua, begini ini saudara, wah dosa kita kayaknya nggak bisa lunas, ya kan? Contohnya pegawai-pegawai yang mencas HP itu kan listrik negara, walaupun kecil, ya kan, dia di kantor diizinkan kalau negara tuh, kan buat pribadi itu. Listrik ini kan buat negara, contohnya. Yang di kantor-kantor tuh kan, anulah kantor negara. Iya dibayar. Sekarang tuh pegawai boleh nggak ngecas itu? Kan nggak ada undang-undangnya. Boleh nggak? Itu yang halus-halus ya, artinya saking telitinya diperiksa. Orang waroi lah, halal apa haram? Kan kepentingan pribadi. Lain hal kalau yayasan, langsung aja nanya, Pak, kepala sekolah, kalau saya butuh saya pakai. Oh silakan. Berarti boleh, kan? Tapi ini halal nggak? Apakah negara ini sudah memberikan amanat pada kepala kantor? Cukup izin pada kepala kantor. Boleh nggak? Juga terjadi, contohnya kendaraan inventaris dibawa piknik tuh, platnya merah, suka kita lihat tuh, ya kan? Hari Minggu dibawa tuh, woi, pegawai negeri kan Minggu mah nggak kerja, dibawa piknik. Bukan kita doang, tentara juga begitu. Tentara suka bawa keluarganya itu. Ya mungkin dia izin komandan kali ya. Apakah sekedar izin komandan? Bagaimana kalau terjadi sesuatu di luar perkiraan, contohnya rusak, ya, atau terjadi senggolan, kemudian harus diperbaiki. Uang siapa yang harus keluar? Contohnya begitu. Jadi fala tahillu lahu ayatazawaja ma'tuminali. Jadi saudara harus tahu inilah fatwa dari agamanya. Jadi sangat teliti. Jadi soal pelanggaran, saudara harus sadar, orang melanggar, kalau dia tahu itu melanggar, dosanya lebih kecil daripada orang yang melanggar, nggak sadar dia melanggar, menganggap itu halal. Tuh gitu. Jadi kalau kita tahu kita langgar, ya hanya dosa pelanggaran. Tapi kalau kita melanggar, tahu itu pelanggaran, lalu dihalalkan, surah apa mengkonon badi anu, ya kan? Seperti saya tadi kemarin lihat kakek-kakek nyabutin bendera partai. Saya kan lewat jembatan, saya lihat kakek-kakek nyabutin bendera partai, dilipat sama dia, kan pasti mau diambil tuh, nggak mungkin kemanain, dia mau dicabut tadi. Mang, bendera aja, usah, gitu, nyenggol saya, sih, gitu. Kan berarti dia menganggap halal. Kalau dia ngomong, kita ini perlu deh, ismenawi bilang, lain, tuh kan?
Tapi kan, weh, konon baik, begitu aja dipersoalkan. Itu kan berarti menganggap halal, walaupun yang kecil. Artinya si pemilik bendera itu kalau tahu mengizinkan nggak? Kecuali udahlah, kalau rusak saya nggak cabut lagi, kecuali, ya kan? Kemudian ada pertanyaan, kana indi amanatun mablagha minal mal li ahadi ashkhas wa nadzaran hajati syadida tasarraftu fihi wa dayatu fi istimali syakhsi wa qultu li sahibi innahu da'an lakin an uridu an arudda hadzal mablagh ba'da fatratin tawila wa duna ayya'lama hadza syakhs fa madza af'al ma'jurin. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Saya mendapat titipan. Tuh, katanya, saya mendapat titipan uang, lalu saya gunakan untuk keperluan saya. Titipan kepada seseorang, orang itu nggak tahu, saya pakai. Nah, setelah suatu saat saya sadar apa yang saya lakukan salah, lalu saya ingin mengembalikan. Apa yang saya harus lakukan? Kata Syekh Utsaimin, ya Anda harus datangi orangnya, menjelaskan semuanya. Memang saya salah, saya udah pakai. Ini saya kembaliin. Dan minta maaf. Nah, itu yang benar. Tapi itu persoalan yang punya itu rakyat, maksudnya belum diflurkan ya. Maksudnya belum di tanggapan umum bagaimana? Belum digituin gitu loh. Asal dia merasa sudah di pengurus, seakan-akan sudah menjadi milik dia. Ya mungkin orang nggak bermasalah, yang penting saat dibutuhkan ada, gitu kan? Nah ini terjadi saat dibutuhkan nggak ada. Pernah lolos berapa tahun kita nggak berangkat haji kan? Alasannya begini begitu. Sebenarnya uangnya nggak ada. Nah inilah akibatnya jadi panjang. Nah itu statusnya gimana? Wallahu a'lam. Nggak tahu di akhiratnya gimana. Itulah kalau jadi pemimpin ya. Iya itu susahnya begitu. Nggak punya wewenang tapi dia sok berwenang, itu kan? Bukan dia pemiliknya, karena tidak ada niat dari orang yang haji. Los pakai buat apa? Saya emang nggak terlalu buru-buru hajinya. Boro-boro nggak buru-buru, buru-buru aja 30 tahun, ya kan? Nah ini tidak ada izin, nah nggak tahu statusnya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, kajian pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.